Sudah? Kita lanjutkan. Waqad shara, dan kemudian nama tersebut menjadi syiarul iman, syiar untuk keimanan. Nah, nama Allah menjadi syiar Kenapa menjadi syiar keimanan? Ya karena yang paling masyhur nama itu. Ya kan? Makanya sampai kemudian kita bersyahadat pun kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, bukan illar rahman, bukan asyhadu an la ilaha illar rahman illar razzaq, bukan illallah. Ya kan? Jadi syiar iman. Supaya orang dapat syiar iman kan syahadat dia. Maka jadi syiar itu Allah. Wa imama sairil asma, dan pemimpin untuk semua nama. Pemimpin itu imam, maksudnya di situ pemimpin artinya apa? Karena mencakupi sebuah nama, tentu kemudian yang menjadi leading untuk semua nama Allah yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wa huwa ismun mamnu'un, dan dialah nama yang dilarang. Dilarang. Apanya dilarang? Lam yatasamma bihi ahad, yang tidak boleh menamakan siapapun dengan nama tersebut. Lahir anak, kasih nama Allah, nggak boleh. Haram hukumnya. Nggak boleh. Bahkan nanti dari bab ini turun nanti, boleh nggak kita menamakan anak jadi Jibril, ngasih nama anak Mikail, kasih nama anak malaikat maut, boleh nggak? Nah, dari sini. Artinya bab itu nggak akan ada kalau bab ini nggak ada. Jadi berasal dari bab Allah. Kalau Allah disepakati tidak boleh. Tapi kalau yang malaikat nanti memang ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan pada sebagian, ada juga yang mengharamkan pada sebagian. Seperti misalkan karena malaikat itu namanya dikaitkan dengan tugas. Ada tugas yang nanti menyiksa kan? Seperti misalkan malaikat mungkar. Nakir itu kan dari kata mungkar juga. Ada nama mungkar. Kasih nama anak. Siapa nama anakmu? Mungkar namanya. Iya, mungkar nama. Mungkar itu kan keji artinya ya, jahat ya. Mungkar. Makanya ada yang mengatakan kalau dengan berhubungan dengan tugas-tugas yang malaikat yang menghukum segala macam itu, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau yang baik-baik ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau pada nama Allah sepakat, nggak ada perbedaan pendapat. Mutlak tidak boleh. Dari kata Allah inilah kemudian nggak boleh kasih nama anak Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Qudus, Al-Malik, nggak boleh. Tidak boleh. Kecuali ditambah kata Abdun di depannya. Abdul Malik, Abdullah, Abdul Razzaq, Abdul Rahman, Abdul Muntaqim. Ngeri itu nama Abdul Muntaqim, hamba yang membalas dendam. Ngeri itu. Itu panglima perang biasanya itu. Hah? Pangeran Brunei. Abdul Muntaqim itu biasanya itu panglima perang itu. Dahsyat itu. Nah, ini seperti itu ya. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi kalau nama-nama Allah itu ditambah kata Abdun di depannya. Waqad qabadallahu 'indal al-sinah, dan kalimat Allah itu dia melekat di lidah-lidah. Falam yutlaq ala ahadin siwah, dan tidak boleh diletakkan pada seseorang pun selain daripada Allah. Wa subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ini dalilnya nih. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah engkau melihat adanya persamaan nama itu dengan nama yang lain? Nah, Allah tantang itu. Apakah kau melihat ada kesamaan? Jadi ayat ini, surat Al-Maryam ayat 65 ini bercerita tentang kita disuruh. Bunyi ayatnya begini. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb yang menguasai langit, bumi, dan apa-apaan yang berada di antara keduanya. Fastabir li ibadatihi, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Itu kalimatnya, perintah. Fastabir li ibadatihi, bersungguh-sungguhlah kalau beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah engkau mendapati ada nama lain yang sama dengan nama Allah? Ada? Nggak ada.
Maka karena tidak adalah, makanya kenapa harus bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Sebagian para ulama ketika mengatakan kata fastabir li ibadatihi itu bersungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah, mengatakan begini. Kenapa wajib bersungguh-sungguh kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang tidak dimiliki oleh apapun yang lainnya. Kalau tidak kemudian kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka apapun yang kelebihan yang Allah miliki itu tidak akan Allah bagi kepada kita. Makanya ada kalimat tentang terkait dengan ilmu, misalkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian. Syaratnya takwa dulu, baru dikasih ilmu. Makanya ada ulama itu, seperti saya pernah cerita di majelis kita, perkataannya Syekh Muhammad Al-Ghazali, setiap kali saya mengulang pelajaran yang sama, pada yang saya ulang itu aja, bertambah ilmu saya. Kok bisa bertambah? Orang yang diulangnya begitu-gitu aja. Kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan tetap 2, nggak akan pernah kita bisa menemukan yang baru. Betul tidak? Loh, sekarang kok bisa ketemu yang lain lagi? Wa yu'allimukumullah. Tapi ingat, wa yu'allimukumullah ini nggak tercapai kalau wattaqullah nggak tercapai. Apa wattaqullah? Bertakwa pada Allah, ikuti apa yang diperintah, jauhi apa yang dilarang. Hukum Allah tegakkan. Hukum Allah jangan bantah. Hukum Allah jangan langgar. Kalau tidak, nggak ada wa yu'allimukumullah. Karena syaratnya wattaqullah terlebih dahulu. Hal yang sama pada ayat ini, wastabir li ibadatihi, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kau dapati ada yang sama dengan yang lainnya apa yang ada pada Allah? Kata samia, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, maknanya mathalan wa nadharan musamma bidzalika, yang sesuai dan sesetara dengan Allah, yang dinamakan dengan nama seperti itu. Ada enggak? Enggak ada. Mau cari kemana? Ingat lagi kisah yang cerita dari Fudhal bin Iyad tadi itu, kisah anak kecil dengan ibunya tadi itu. Begitulah seharusnya seorang hamba dengan Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Wa asma'ullahil husna, dan nama-nama Allah yang baik, la tadkhulu tahta hasrin, tidaklah masuk di dalam batasan-batasan. Tidak berada pada batasan. Artinya tidak dibatasi. Fahiya laysat tis'atan wa tis'ina isman faqat, dan tidaklah nama Allah itu hanya terbatas pada 99 nama saja. Kama yadhunnul ba'du, sebagaimana sebagian orang berprasangka atau berpikir atau menganggap. Sebagian orang menganggap berapa nama Allah? 99. Begitu menyebut 99, dia pikir sudah cukup 99 itu aja. Enggak ada lagi nama Allah yang lain. Kita dikatakan di sini, nama Allah tidak terbatas pada 99. Bidalil, ada dalil. Mana dalilnya? Anna hunaka, bahwasanya di sana nasmaun, nama-nama qad ista'thara bihal haqqu, yang telah Allah simpan nama-nama tersebut fi ilmil ghaibi, pada ilmu gaib, indahu, di sisinya. Ini doa hadis yang ada pada Sahih Bukhari sebelumnya, dan Imam Ahmad ya. Nah, itu yang sebelumnya yang disebutkan bahwa Allah ketika kita berdoa, salah satunya dengan nama-nama yang Allah simpan di sisinya. Artinya tidak disimpan di sisinya kan nggak dibagi ke kita. Menunjukkan nama Allah tidak hanya terbatas 99. Jadi yang 99 itu apa Ustaz? Yang dibagi ke kita. Jadi ketika katakan berapa nama Allah? Nama Allah 99 nama yang dibagi. Yang tidak dibagi, wallahu a'lam bishawab. Begitu cara jawabnya. Nah, cuma memang sebagian orang memandang ketika mengatakan berapa nama Allah 99, dia pikir itu sudah final. Nggak ada lagi lebih dari itu. Sudah final itu. Dan itu pemahaman umum dimiliki masyarakat kita. Coba nggak percaya, pulang ke rumah nanti tanya sama mak masing-masing. Mak, nama Allah itu udah berapa, mak? Pasti semuanya jawab 99 nama. Itu semuanya, mak, nggak lebih lagi dari itu. Ya itu aja, nggak lebih lagi itu. Pasti jawabannya begitu. Kenapa? Karena tidak memahami dalil ini. Nah, jadi nanti bagi ilmunya ke keluarga, supaya mereka mengetahui. La ya'lamuha malakun muqarrabun, tidak diketahui nama-nama yang Allah simpan di sisinya malakun muqarrab, oleh malaikat yang paling dekat dengan Allah sekalipun.
wala nabiyyun mursalun, dan juga oleh nabi yang diutus, tidak. Jadi ada nama yang Allah simpan di sisinya itu malaikat nggak ngerti, nabi tak tahu. Apalagi kita. Nabi bukan, malaikat apalagi? Malaikat bukan? Siapa tahu mungkin udah pernah jadi malaikat. Pernah? Oh, belum pernah ya. Yakin ya? Yakin? Yakin nggak? Oh, yakin betul. Wa ukhra, dan yang lainnya qad ikhtassa, telah Allah khususkan biha, nama-nama tersebut, ba'dhan min khalqihi, untuk sebagian daripada makhluk. Jadi ada nama yang Allah simpan pada dirinya, di sisinya, tidak diketahui oleh malaikat, tidak diketahui oleh nabi. Tapi ada juga nama-nama Allah yang dibagi untuk sebagian makhluk, tapi nggak dibagi kepada sebagian yang lainnya. Di antara makhluk-makhluk yang dibagi oleh Allah lah para nabi dan rasul. Maka nabi itu mengetahui nama Allah yang lebih dari 99. Tapi kenapa tidak diberi ke kita? Karena itu bukan untuk kita, untuk dirinya. Makanya nggak perlu dibagi ke kita. Dan hanya dibagi secara khusus. Mana dalilnya? Kita lanjutkan. Wa qad jaa fil haditsis sahih, telah ada datang pada hadis yang sahih. Salah satunya hadis Imam Ahmad. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Ini doa kita kepada Allah. Nanti pada awal bab doa tadi itu nanti buka lagi itu doanya. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang menjadi milikmu, samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan sebagian makhlukmu atau seseorang dari makhlukmu, aw anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Kalau diturunkan dalam kitab berarti kita tahu. Kalau yang diajarkan kepada makhluk kita tidak tahu. Betul kan? Karena bisa saja diajarkan kepada nabi, mana mungkin kita tahu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka, ataupun yang kau simpan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Nah, jadi Asmaul Husna, kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, al asmaul husna thalathatu aqsam. Asmaul Husna itu terbagi pada tiga bagian. Apa itu tiga bagian? Yang pertama, qismun, bagian sama bihil haqqu subhanahu nafsahu, yang Allah namakan dirinya sendiri, fa abharahu liman syaa, lalu Allah memperlihatkannya kepada siapapun yang dikehendakinya, mim malaikatihi, baik dari malaikat-malaikatnya, au ghairihim, ataupun yang lainnya, walam yanzil bihi fi kitabihi, tapi nama-nama tersebut tidak ada di dalam kitabnya Allah. Artinya ini bagian yang diberikan kepada sebagian makhluk, tidak sebagian makhluk yang lain. Yang kedua, qismun anzala bihi fi kitabihi, bagian yang Allah turunkan nama-nama tersebut fi kitabihi, di dalam kitabnya, fa'arafahu ibaduhu, maka hamba-hambanya pun menjadi tahu. Nah ini kita, ini yang 99 nih. Yang 99 tadi. Ini bagian yang kedua. Yang ketiga, wa qismun, dan bagian ista'thara bihi fi ilmil ghaibi, yang Allah simpan di dalam ilmu yang gaib. Falam yattali' alaihi ahadun, dan tidaklah kemudian terbuka, tidaklah kemudian setiap orang bisa mengetahuinya, min khalqihi, daripada makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bisa mengetahuinya. Allah simpan untuk. Kenapa Allah simpan? Karena tidak kita butuhkan. Lagi pula kalau diberi kita malah justru bingung sendiri. Karena otak kita ini terbatas. Kalau nggak percaya, coba belajar 2 hari 2 malam. Meledak itu. Meledak langsung. Minimal lah kalau nggak meledak, mempercepat putihnya rambut lah. Atau mempercepat rontoknya rambut. Nah, iya. Harus beli semprot menumbuhkan rambut. Kalau nggak percaya, ini menunjukkan kita punya keterbatasan. Baik, sedikit lagi. Walaisal murad, bukanlah maksudnya
infiraduhu bitasammi bihi, sendirinya Allah memberi nama pada sifat tersebut, lianna hadzal infirad, karena kesendirian ini, thabit fil asma, tetap pada nama-nama, allati anzala biha kitabahu, ya Allah turunkan pada kitabnya, fi isyraqatil asrar, untuk membuka rahasia-rahasia, lil abdil mukhtar, untuk hambanya yang terpilih. Yang dimaksud sini begini, bukan yang dimaksud yang Allah simpan di ilmu yang gaib itu artinya Allah menamakannya sendiri secara khusus. Bukan itu, bukan penamaannya. Bukan penama. Karena kalau dari sisi penamaannya Allah turunkan dari 99 ini juga Allah namakan sendiri juga secara khusus. Sama. Lantas di mana bedanya? Nggak ada beda. Maka kata beliau, bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah wa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits syafa'ah, pada hadis syafaat, fayaftahu alayya min mahamidihi bima la uhsinuhu al-an, Allah buka atas diriku daripada pujian-pujian kepadanya yang aku belum bisa saat ini. Aku belum bisa lakukan saat ini. Jadi Nabi ketika mengucapkan itu belum tahu. Kapan nanti dia tahu? Nanti di hari kiamat Allah kasih. Menunjukkan apa? Jadi ada ilmu-ilmu yang Allah berikan itu nanti di akhirat, termasuk di dalamnya ilmu tentang asmaul husna. La uhsinul an, artinya saat ini aku belum bisa mengucapkannya dengan baik. Kenapa? Karena ilmunya belum diberikan kepada Rasulullah saat Rasulullah mengucapkan ini. Kapan diberikan? Di hari kiamat. Masih ingat cerita dalam Sahih Bukhari yang saya ceritakan ketika Rasulullah kemudian datang kepada Allah, menghadap Allah untuk minta ampunan. Aku pun memuji dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Ada itu kalimat. Nah, pujian-pujian diajarkan itu bukan di dunia diajarkan. Di mana diajarkannya? Nanti di akhirat. Ini yang Allah maksud. Nah, jadi yang dimaksud dengan kekhususan yang Allah simpan di sisinya itu bukan hanya dari sisi penamaan. Nah, tetapi kekhususannya bisa saja nanti dibagi kepada sebagian makhluk nanti di hari kiamat. Jadi bukan hanya dibagi di dunia saja, di hari kiamat pun masih ada kesempatan untuk dibagi. Tapi makhluk tertentu, Nabi. Nah, kalau kita kan mungkin agak sulit mendapatkannya. Siapa tadi di bawah? Nah,